Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang factorizing quadratic expression. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari different type of factorization. Baik rekan-rekan, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang different kinds of factorization, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang what is a quadratic expression. Apa itu bentuk kuadrat? Nah, jika rekan-rekan ingat kembali, a quadratic expression is an expression where the highest power is 2. For example, x squared plus 3 or 3x squared minus x. Nah, pada ekspresi-ekspresi tersebut, kawan-kawan akan menjumpai bahwasanya pangkat tertinggi dari bentuk aljabar tersebut adalah 2. Nah, ketika ekspresi tersebut menunjukkan pangkat tertinggi 2, kita sebut sebagai quadratic expression. Nah, coba rekan-rekan juga ingat kembali bagaimana kita memfaktorkan ketika kita memiliki bentuk 3x squared plus 6xy. Dan juga bagaimana ketika kita memiliki bentuk x squared plus 3x plus 2. Ingat bahwa ketika kita memiliki faktor yang sama, maka bisa jadi kita akan memfaktorisasikan dalam dua bentuk. Terkadang kita menyebutnya sebagai grouping. Nah, tetapi pada video pembelajaran kali ini, kita menyepakati istilah tersebut sebagai single bracket fraction atau double bracket factorization. Nah, selanjutnya, when factorizing expressions like this, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita memiliki bentuk 4x squared plus x, what do 4x squared and x would have in common? Ya benar, 4x. Nah, kita memiliki kesamaan yaitu x. Mengapa? Karena pada 4x square artinya adalah 4 times x times x. Sehingga 4xx and x have x in common. So we factorize this out with a single bracket after. Jadi, mohon diperhatikan ketika kita memiliki satu faktor yang sama, maka faktor tersebut akan kita keluarkan sebelum single bracket kita tuliskan. Nah, coba perhatikan pada layar. Sehingga ketika kita sudah memiliki faktor yang sama, pada kasus ini faktor yang sama adalah x, maka x kita tulis sebelum single bracket, kemudian kita hasilkan, kita harus mencari dulu nih, x times what will give us 4x square. Jadi, x dikalikan berapakah akan kita dapatkan 4x kuadrat? Nah, tentu hasilnya adalah 4x. Sehingga perlu kita tulis, setelah tanda kurung, kita tulis 4x sebagai hasil kali dari x untuk menghasilkan 4x square. Demikian juga setelah tanda tambah, maka kita cari hasil kali dari x sehingga kita dapatkan 1 kali x menghasilkan x. Jika rekan-rekan sudah memahami hal ini, maka coba rekan-rekan selesaikan satu contoh berikut. 9x squared minus 21x. Coba perhatikan, what do 9x squared and negative 21x both have in common? Nah, right. We have 3x as a common. Seperti biasa, kita akan mengeluarkan 3x before single bracket. So, we write 3x. Dan kemudian kita tuliskan setelah bracket
3x times what would give us 9x squared. Jadi 3x dikali berapa sehingga kita menghasilkan 9x kuadrat? Betul, kita menghasilkan 3x. Nah, sehingga 3x kita tulis setelah tanda kurung pertama. Sama halnya seperti 9x squared, kita perlu mengeluarkan faktor untuk mencari hasil kali 3x dengan berapakah sehingga dihasilkan negatif 21x. Nah, kita menghasilkan negatif 7. But we have to be careful karena biasanya rekan-rekan akan membuat kesalahan factorize out only 3 or x, but not 3x. So, always factorize out as much as possible. Sehingga kawan-kawan perlu sangat berhati-hati untuk mencari common factor pada bentuk kuadrat. Bukan hanya satu suku saja, 3 atau x saja, tetapi 3x. Nah, kemudian sebagai latihan, coba perhatikan beberapa quadratic expression berikut. 5 menit. Oke, cukup untuk yang pertama. Betul. Kemudian, how about the next? 3x squared plus 6x. Yup, right. 3x times x plus 2. So, how about the third? Okay, you got it. And then, how about the fourth problem? Oh, you are great. And then the last one? Yup. All you are awesome. Oke. Ketika kita sudah mempelajari atau mengingat kembali berkaitan dengan bagaimana cara kita memfaktorkan, nah, rekan-rekan juga perlu mengingat kembali, sometimes the common factor might be an entire bracket. Jadi seperti contoh, kita memiliki ekspresi x plus 5 squared plus 3 times x plus 5. So how we should solve this problem? Kita perlu mengingat kembali bahwasanya the principle remains the same. Artinya, solusi-solusi atau langkah-langkah kita atau prosedur yang harus kita lakukan tetap sama. Apakah itu? Kita harus mencari both common factor atau faktor yang sama antara dua ekspresi tersebut. Nah, faktor yang sama kita dapatkan adalah x plus 5. So, we have to put x plus 5 in front of the blank bracket. Sehingga rekan-rekan perlu menulis x plus 5 di depan tanda kurung yang kosong. Nah, kemudian cara seperti sebelumnya harus kita lakukan. Apakah itu? We have to find x plus 5 times what would give us x plus 5 square. X ditambah 5 dikali berapakah yang akan menghasilkan x tambah 5 kuadrat? Betul sekali, hasilnya adalah x plus 5. So, we have to write it down after the single bracket. Jadi kita harus menuliskan x tambah 5 pada ruang kosong setelah tanda kurung. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencari hasil kali berapakah x plus 5 sehingga menghasilkan 3 times x plus 5. Yap, you are right. Kita menghasilkan 3. Nah, sehingga kita tuliskan setelah x plus 5, kita menuliskan plus 3 pada single bracket tersebut. Akan kita dapatkan x plus 5 in brackets times x plus 8 in brackets. Baik rekan-rekan, untuk memantapkan apa yang telah rekan-rekan ketahui tentang memfaktorisasikan, coba rekan-rekan selesaikan ekspresi berikut. Ya, kita telah mendapatkan caranya
ketika kita menemukan common factor antara dua ekspresi tersebut, kita tuliskan x plus 2 in front of the single brackets, and then we have to find produk dari 5 dikali x plus 2. Oke, semua sudah dapat menyelesaikannya. Kita dapat beralih kepada materi utama kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang different types of factorization. Untuk tipe pertama, factoring out a single term. We already done this. Nah, selanjutnya, in this lesson, we will learn about how to make factorization of x squared plus bx plus c expression. Sebagai pengantar untuk kawan-kawan, nah, jika kawan-kawan lihat pada box warna ungu ini, kita memilih ekspresi x plus 1 in brackets times x plus 3 in brackets. Nah, kita juga perlu mengingat the coefficient of an algebraic term is the number in front of it. So, if we have 5x squared, what is the coefficient? Yup, 5 is the right answer. Jadi, ketika kita memiliki bentuk 5x kuadrat, maka tentu yang dikatakan sebagai koefisien adalah 5. And how about if we have 2x to the power of 3? Yup, the coefficient is 2. Okay. Now, we will try to make a factorization of x plus 2 in brackets times x plus 3 in bracket. Untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, kita perlu membuatnya dalam bentuk ekspresi atau, mohon maaf, kita dalam bentukan ekspresi umum. X squared plus bx plus c. Nah, biasanya kita memiliki ekspresi seperti berikut. X plus a in brackets times x plus b in brackets. So we have to make this into the expression x squared plus a plus b x plus ab. Please remember that a plus b in front of x is the sum of the a and b in the x plus a and x plus b expression. Jadi, kawan-kawan harus mengingat bahwasanya koefisien dari x adalah jumlah dari a dan b pada ekspresi yang telah kita punya sebelumnya. Begitu juga dengan konstanta yang di akhir, ab itu merupakan produk dari bilangan a dan b yang ada pada ekspresi sebelumnya. How does this suggest we can factorize x squared plus 5x plus 6? Tentu ketika kita sudah mengetahui apa itu bentuk faktorisasi dari x squared plus bx plus c, maka kawan-kawan dapat dengan mudah mencari hasil dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ya, rekan-rekan harus mengingat bahwasanya untuk mengubahnya menjadi bentuk faktorisasi, kawan-kawan harus mencari the sum of two numbers so that the result is 5 and also the product is 6. Selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara kita memfaktorisasikan suatu bentuk ekspresi kuadratik atau bentuk kuadrat dari bentuk aljabar
x squared plus 11x plus 30. As usual, there is a hint. Jadi seperti biasa ada petunjuk. Apa itu? Bahwasanya rekan-rekan harus mengingat. Think of the vector pairs of 30 as the product. Jadi rekan-rekan harus memperhatikan bilangan berapakah jika dikali hasilnya 30. Nah, rekan-rekan harus membuat daftar atau list common factor apa saja atau faktor-faktornya apa saja yang produknya adalah bilangan 30. Nah, coba kita list ada 30 dan 1, 15 and 2, and also 10 and 3, and the last is 6 and 5. Nah, tetapi you have to remember, apa itu? Bahwasanya the sum of the product, it should be the middle number. Jadi, jumlah dari bilangan-bilangan tersebut harus merupakan bilangan yang ada di tengah atau koefisien dari X. Nah, sebagai latihan, kawan-kawan perhatikan beberapa contoh yang saya berikan pada layar. Sekali lagi, ketika rekan-rekan memiliki bentuk x squared minus 2x minus 24, recall that we need to find two numbers that when we add, we get minus 2, and when we product the two numbers, or when we multiply the two numbers, we will get negative 24. Okay. Kita nantinya akan mendaftar beberapa bilangan sebagai bentuk perkalian dari 24. Apa sajakah itu? 1 and 24, and then 2 and 12, 3 and 8, and also 4 and 6. Rekan-rekan diberikan kebebasan untuk mencoba satu persatu, but you have to remember once. Apa itu? Bahwasanya the sum of the two numbers have to the middle numbers. Jadi, ketika rekan-rekan sudah mendapatkan dua pasang bilangan sebagai hasil kali dari negative 24, rekan-rekan harus mengingat bahwasanya hasil jumlahnya adalah negatif 2. Okay, you got it. 4 and minus 6. Ketika kita sudah memahami hal ini, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan quadratic expression lainnya. Kawan-kawan perlu mengingat satu hal, bahwasanya ketika ada dua tanda yang berbeda, seperti pada contoh x squared minus 5x plus 6, since we have to multiply two numbers and give positive numbers, but we have to be careful about the sum of the two numbers have to be negative. We should recall that negative times negative numbers will result positive number, right? Okay. Next, ini adalah beberapa examples untuk lebih memberikan pemahaman kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara memfaktorisasikan beberapa bentuk dari quadratic expression. Selanjutnya adalah different type of factorization yang ketiga. Kita akan mempelajari tentang difference of two squares. Firstly, you have to be remember about some expression given, like square root of 4x squared. What is the result of square root of 4x squared? Yeah, you're right. The result is 2x. And how about the square root of 25?
y square. Yup, awesome. You got it. 5y. And then the last one. What is the square root of x to the power of 4 times y to the power of 4? Yup, you are great. We already get x square, y square. If we have this knowledge, we can move to the next material. If we have the difference of two squares, we have two square terms and the difference between them. For example, 4x squared minus 9. Look at this expression. We have two square terms. What is that? 4x squared and 9. To solve this problem, we always start with two brackets, one with a positive and one with a negative. Try to write down on your paper. Okay, after we have two square terms, 4x squared and 9. Now, look at this animation. Yep, we can get 2x as the multiplication of 2x and 2x. As the result is 4x squared. And 3 times negative 3, the result is negative 9. After you understand this material, we can move and practice to solve some expressions. You can try out on your paper to solve x squared minus 49 and y squared minus 144, and also 9 minus 49x squared. And the last one is try to find the solution for 4 minus 9 r squared is squared. Okay, if you got all the answer, it means that you already understand what we learned today. You can practice it at home. And then today we have done about 3 different types of factorization. The first type, factoring out a single term, and then the second type, and then next is the third type. So for the fourth type and fifth type, we will learn it in the next session. So we already finished the material today. Jangan lupa untuk selalu mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari bersama, mulai dari apa itu quadratic expression, and how we can factorize it, and what kind type of factorization. Jangan lupa untuk mengulasnya kembali di rumah. Sehingga ketika rekan-rekan sudah menguasai 3 jenis faktorisasi yang berbeda, maka kawan-kawan akan memiliki kemudahan untuk menyelesaikan atau mencari solusi-solusi bentuk kuadratik yang lainnya. Seperti tipe yang keempat, ax squared plus bx plus c, dan juga pada faktorisasi jenis yang lainnya. Nah, sekian hal-hal atau materi-materi yang kita pelajari hari ini, kawan-kawan. Jangan lupa untuk selalu mengulasnya kembali. See you on the next session. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.